Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi mengenai uji Chi-square dan uji R atau korelasi Pearson. Anggota kelompok kami adalah Widiawati 2024-53036, Zaki Wahyu Rizal Maulana 2024-53045, Dita Nur Inayah 2024-53055, dan saya sendiri Wisam Iqbar Aji Wicaksono dengan NIM 2024-53075. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan pengertian uji Chi-square dan uji R Pearson, rumus yang digunakan, serta contoh soal lengkap beserta proses perhitungannya hingga diperoleh kesimpulan. Sebelum masuk ke soal, kita pahami terlebih dahulu gambaran umumnya. Uji Chi-square digunakan untuk data yang berbentuk kategori. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel atau apakah suatu distribusi data sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan uji R Pearson digunakan untuk data numerik. Tujuannya adalah mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi Pearson berada pada rentang minus sampai plus 1. Pada soal pertama, kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan minat mengikuti organisasi. Tabel ini menunjukkan frekuensi observasi atau data yang benar-benar diperoleh dari hasil survei terhadap 100 responden. Terdapat 40 laki-laki yang berminat organisasi dan 20 yang tidak berminat. Sedangkan pada perempuan, terdapat 30 yang berminat dan 10 yang tidak berminat. Di samping adalah langkah untuk menghitung frekuensi harapan. Rumus yang digunakan adalah total baris dikalikan total kolom, kemudian dibagi total keseluruhan. Sebagai contoh, untuk laki-laki yang berminat organisasi diperoleh nilai FE sebesar 42, sedangkan perempuan yang tidak berminat menghasilkan FE sebesar 12. Nilai-nilai inilah yang nantinya dibandingkan dengan data observasi. Selanjutnya kita menghitung nilai Chi-square menggunakan rumus sigma atau jumlah dari setiap nilai selisih kuadrat antara FO dan FE yang dibagi FE. Setelah seluruh sel dihitung, diperoleh nilai Chi-square sebesar 0,793. Derajat bebas atau degree of freedom adalah 1, sehingga nilai Chi-square table pada taraf signifikansi 5% adalah 3,841. Karena nilai Chi-square hitung lebih kecil daripada Chi-square table, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan minat mengikuti organisasi. Pada soal kedua digunakan uji Chi-square Goodness of Fit. Kasusnya adalah penjualan 4 merek minuman yaitu A, B, C, D. Data yang diperoleh menunjukkan jumlah penjualan masing-masing merek dari total 100 produk yang terjual. Karena diasumsikan distribusi penjualan merata, maka frekuensi harapan setiap merek sama besar. Nilainya diperoleh dari total data dibagi jumlah kategori. Jadi 100 dibagi 4 menghasilkan 25. Dengan demikian setiap merek memiliki frekuensi harapan sebesar 25. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus Chi-square, diperoleh nilai Chi-square hitung sebesar 2. Derajat bebasnya adalah 3 karena jumlah kategori dikurangi 1. Nilai Chi-square tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 7,815. Karena nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel, maka H0 diterima. Kesimpulannya, distribusi penjualan keempat merek minuman masih sesuai dengan distribusi yang diharapkan dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Pada soal ketiga digunakan uji korelasi Pearson. Kasus yang diamati adalah hubungan antara jam belajar dan nilai ujian siswa. Tabel menampilkan data jam belajar, nilai ujian, kuadrat masing-masing variabel, serta hasil perkalian antara X dan Y. Selanjutnya dilakukan penjumlahan seluruh data untuk digunakan dalam rumus Pearson. Kemudian seluruh nilai dimasukkan ke dalam rumus korelasi Pearson. Hasil perhitungan menunjukkan pembilang bernilai 250 dan penyebut juga bernilai 250, sehingga diperoleh nilai korelasi sebesar 1. Nilai ini menunjukkan korelasi positif sempurna, yang berarti semakin lama siswa belajar maka nilai ujian cenderung semakin tinggi.
Pada soal keempat, variabel yang diamati adalah lama penggunaan media sosial dan nilai akademik mahasiswa. Sama seperti sebelumnya, dilakukan perhitungan nilai X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan X, Y sebelum dimasukkan ke dalam rumus Pearson. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai pembilang sebesar minus 250 dan penyebut sebesar 250. Hasil akhirnya adalah R sama dengan minus 1. Nilai ini menunjukkan korelasi negatif sempurna. Artinya semakin lama waktu yang digunakan untuk media sosial, maka nilai akademik cenderung semakin rendah. Sebagai kesimpulan, uji chi-square digunakan untuk data kategori dan berfungsi menguji hubungan antar variabel maupun kesesuaian distribusi data. Sedangkan uji korelasi Pearson digunakan untuk data numerik dan bertujuan mengukur kekuatan serta arah hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai korelasi negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai uji chi-square dan uji R-Pearson. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Apabila ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, kami dengan senang hati akan mencoba menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.